sebagai supir yang bertugas mengambil tabung gas 12 kg hasil penyuntikan kepada pembeli atas perintah saudara RT. Sementara modus yang terjadi di Jakarta Timur yaitu melakukan pembelian dan mengangkut LPG 3 kg yang bersubsidi dari warung-warung atau pangkalan LPG sekitar Jakarta Timur. Kemudian menyuntikkan atau memindahkan isi ke tabung gas non subsidi dengan ukuran 12 kg, 50 kg dan 5,5 kg serta menjualnya di berbagai wilayah di Jakarta. Peran para tersangka dari 5 tersangka ini masing-masing akan saya uraikan bahwa tersangka BS merupakan pemodal dan yang membiayai kegiatan penyuntikan atau pengoplosan LPG. Kedua, mengendalikan pembelian LPG 3 kg bersubsidi dan penjualan LPG hasil penyuntikan atau pengoplosan. 3, membayar gaji karyawan dan menyewa gedung. Yang keempat, memerintahkan seluruh karyawan melakukan penyuntikan atau pengoplosan. Peran tersangka HP, yang pertama sebagai dokter atau penyuntik gas LPG, dan juga memindahkan isi tabung LPG 3 kg ke tabung non subsidi 12 kg, 50 kg dan 5,5 kg. Yang bersangkutan juga bertugas untuk memasang tutup gas LPG hasil penyuntikan dengan tutup yang terbuat dari plastik dan memiliki barcode. Peran tersangka JT adalah sebagai asisten atau pendamping dokter. Dia juga bertugas di dalam gudang menurunkan tabung gas LPG dari mobil pickup dan menyusun tabung tersebut untuk dilakukan pemindahan. Ketiga, menaikkan tabung gas LPG hasil suntikan ke atas mobil pickup. Peran tersangka BK adalah sebagai supir yang mengangkut tabung LPG hasil penyuntikan ke konsumen. Kedua, membantu tersangka JT memuat tabung LPG hasil penyuntikan atau pengoplosan ke mobil pickup dan membantu tersangka HP memasang tutup tabung LPG hasil oplosan tersebut. Nah, tersangka terakhir yang WS adalah sebagai kernet sopir pickup yang mengangkut gas LPG 3 kg bersubsidi, membantu sopir untuk membeli gas LPG 3 kg dari warung dan pangkalan di sekitar Jakarta Timur. Dia juga sebagai bertugas untuk menurunkan muatan gas LPG dari mobil pickup ke gudang. Pasal yang diterapkan dalam 2 perkara ini adalah Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Perubahan atas ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Yunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 60 miliar rupiah. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kegiatan ini bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka sudah berlangsung 1,5 tahun. Adapun kerugian negara adalah sebagai berikut. Untuk di TKP Jakarta Utara, perkiraan sekitar 2.340.800.000. Untuk TKP Jakarta Timur sejumlah 14.460.600.000. Sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan closing statement pada rekan-rekan sekalian bahwa komitmen kami penegakan hukum terhadap penyalahgunaan barang bersubsidi merupakan langkah strategis dalam menjaga keadilan pendistribusian energi nasional. Artinya bahwa barang-barang bersubsidi harus dapat tersalurkan kepada mereka yang memang berhak, ya, harus tepat sasaran. Kami dari Dirtipiter Barreskrim Polri akan terus menindak tegas setiap pelaku yang mencoba merampas hak masyarakat dan merugikan negara. Itu sudah komitmen kami.
Kemudian melalui penegakan hukum ini kami berharap dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku serta peringatan bagi pihak lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Penegakan hukum ini bukan upaya akhir, rekan-rekan, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menciptakan tata kelola subsidi yang transparan dan akuntabel. Polri akan terus hadir bekerja dan bertindak demi kepentingan masyarakat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada rekan-rekan media. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan media, itu tadi apa yang sudah disampaikan pada proses pengungkapan terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi. Mungkin rekan-rekan ada pertanyaan, saya berikan satu segmen dengan 3 penanya pertama. Kami persilakan dari sebelah kiri saya satu. Baik, satu. Silakan, segmen ini saya buka dengan satu pertanyaan, silakan. Ada mic-nya, tolong diberikan biar semua bisa mendengar. Ya, Pak Dir, Jihan. Mohon nama, medianya dan pertanyaannya. Ya, Pak Dir, Jihan dari Tempo, Pak. Tadi kan dijelaskan tuh Pak ada kerugian negara lah. Itu kerugian negara itu penghitungannya dari mana Pak? Apakah dari jumlah tabung-tabung ini terus jadi dirupiahkan dengan harganya atau bagaimana? Lalu yang kedua, para tersangka ini dijerat dengan pasal berapa Pak? Terima kasih Pak. Ya, misalnya juga press conference terkait dengan kasus pengungkapan penyalahgunaan LPG subsidi yang berlangsung di Barreskrim Polri. Ini ada 5 orang tersangka, ini sudah ditangkap dan hampir 700 gas LPG sudah disita ya Sabrina. Betul sekali. Kerugian ini di Jakarta Utara saja ini mencapai 2,3 miliar rupiah dengan seluruhnya hampir 60 miliar rupiah. Ya, namun proses ini masih berlanjut juga dan kami akan menunggu dan juga update terkait kasus tersebut. Kita ke informasi selanjutnya bisa sebelumnya ini setelah dinyatakan pilot oleh PT Sritex memecat ribuan karyawannya, ini PT Sritex pun resmi tutup permanen per tanggal 1 Maret 2025 lalu. Tangis pilu mewarnai perpisahan bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dengan ribuan karyawannya. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, tak kuasa menahan tangis saat berpamitan dengan karyawannya. Ribuan karyawan yang hadir di momen perpisahan tersebut juga tidak kuasa menahan kesedihan. Sebelumnya viral di media sosial momen haru ribuan karyawan PT Sritex menyanyikan kenangan terindah sebagai penanda perpisahan ribuan karyawan Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ribuan karyawan Sritex berkumpul mengucapkan pamit dan meminta maaf satu sama lainnya. Pada 1 Maret 2025, PT Sritex pun resmi menutup permanen perusahaan akibat kondisi pilot. Kondisi tersebut juga membuat Sritex melakukan PHK massal yakni 10.669 karyawannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka kasus korupsi penyelewengan kredit dari Bank BJB dan Bank DKI kepada PT Sritex. Ya, ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan. Ketiga tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto yaitu Zainuddin Mapa selaku Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 dan Diki Syah Bandinata selaku Pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut ada aturan yang dilanggar dalam pemberian kredit yang dilakukan Bank BJB dan Bank DKI kepada PT Sritex, hingga membuat kerugian negara mencapai 600 miliar rupiah terkait pinjaman PT Sritex pada 2 bank.
3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk. Penetapan tersebut berdasarkan untuk ISL, yaitu penetapan nomor 35 tanggal 21 Mei 2025. Untuk tersangka DS berdasarkan penetapan nomor 36 tanggal 21 Mei 2025. Dan untuk tersangka YM berdasarkan penetapan nomor 37 tanggal 21 Mei 2025. Kejaksaan Agung mengatakan meski Sritex adalah perusahaan swasta, namun dugaan korupsi tetap diusut lantaran pemberian kredit diberikan oleh bank berplat merah. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu ex-karyawan PT Sri Rezeki Isman atau Sritex ini mengaku terkejut ketika mendengar penangkapan Direktur Utama PT Sritex Setiawan Lukminto. Mereka tidak takut jika penangkapan Direktur Utama PT Sritex ini berpengaruh kepada pemberian hak pesangon kepada seluruh mantan karyawan. Mantan karyawan PT Sri Rezeki Isman atau Sritex, Karwi Mardianto, mengaku terkejut Direktur Utama PT Sritex Setiawan Lukminto ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung saat ini tengah mengusut dugaan korupsi terkait pemberian kredit bank kepada perusahaan tekstil PT Sritex. Karwi mengaku tidak takut jika penangkapan Direktur Utama PT Sritex ini berpengaruh kepada pemberian hak pesangon kepada seluruh eks-karyawan. Menurut saya pribadi sebagai eks-karyawan, status kita kan sudah di PHK. Apapun yang terjadi sama Dirut, saya yakin kemungkinan hak-hak kami mengenai pesangon tetap cair ya. Masalahnya kita kan statusnya sudah PHK, otomatis kan hak-hak kami tetap akan diberikan, harusnya seperti itu. Di mata mantan karyawan, sosok Iwan Setiawan Lukminto merupakan seseorang yang tegas namun mempedulikan nasib karyawan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Kalim Mahfur, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi yang pemirsa, sidang tuntutan atas terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan mantan Kadep PDIP Saiful Bahri sebagai saksi. Pemirsa, jaksa memanggil Saiful Bahri dalam sidang perkara dugaan suap pergantian antara waktu anggota DPR RI Harun Masiku serta perintangan penyidikan. Saiful Bahri merupakan salah satu tokoh kunci dalam kasus suap Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR RI melalui proses PAW pada tahun 2020. Saiful berperan sebagai perantara suap dari Harun Masiku kepada anggota KPU Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat sebagai komisioner KPU. Selain Saiful, JPU juga akan memanggil saksi lain yakni Kepala Kepatuhan PT Valuta Inti Priba Carolina Wahyu dan istri dari Satpam Kantor PDIP Nilam Sari. Pada yang sebenarnya, silakan duduk. Dan untuk mengetahui kelanjutan agenda sidang atas terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digelar hari ini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Amrina Rida di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, selamat pagi Amrina, apakah agenda sidang sudah dimulai? Iya, Togi dan juga Sabrina, benar sekali bahwa untuk sidang lanjutan terkait dengan kasus dugaan suap dengan terdakwa yakni Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ini digelar kembali hari ini dan untuk sidang ini sudah dimulai. Tadi kalau misalnya kami memantau sidang dimulai sekira pada pukul 9.47, memang lebih awal dibandingkan jadwal yang seharusnya di mana dijadwalkan awalnya pada pukul 10 pagi. Tadi sidang tentunya dihadiri langsung oleh Hasto Kristianto dan juga tim kuasa hukumnya. Nah, untuk agenda sidang pada
hari ini adalah pembuktian dari jaksa penuntut umum dan juga mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Terdapat 3 saksi yang awalnya direncanakan untuk dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, namun dari 3 saksi yang direncanakan awalnya untuk datang hanya 2 yang datang, yakni Saiful Bahri dan juga Carolina Wahyu Apriliasari yang merupakan Kepala Kepatuhan PT Valuta Inti Prima ataupun juga VIP. Nah, salah satu saksi yang dihadirkan saat ini yakni Saiful Bahri ini disebut-sebut sebagai salah satu saksi kunci Togi dan juga Sabrina, di mana Saiful Bahri ini merupakan kader PDIP yang sebelumnya ini merupakan salah satu pihak yang telah menjadi narapidana terkait dengan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Jadi memang untuk Saiful Bahri ini adalah salah satu saksi yang memiliki keterkaitan antara kasus Harun Masiku dengan kasus yang melibatkan Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal dari PDIP. Selain itu juga dari Saiful Bahri sebelumnya diketahui berperan sebagai perantara suap dari Harun Masiku kepada anggota ataupun juga ex-komisioner KPU yakni Wahyu Setiawan pada tahun 2020 lalu. Nah, untuk saat ini persidangan yang sedang dilaksanakan ini sedang mendengarkan keterangan dari Saiful Bahri dan tadi dari pihak JPU menanyakan sejumlah hal terkait dengan hubungan antara Saiful Bahri dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Lalu juga dari Saiful Bahri menyebutkan tadi bahwa memang ternyata semua kebijakan-kebijakan ataupun juga perintah-perintah yang dilakukan atas nama partai ini pasti mengatasnamakan ataupun juga menunggu perintah dari Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal. Tentunya nanti usai Saiful Bahri menjalani persidangan dan juga menjalani pemeriksaan dan juga memberikan kesaksian, nanti juga akan dilanjutkan dengan adanya keterangan dari saksi yang kedua yakni Carolina Wahyu Apriliasari. Dan juga Togi dan juga Sabrina, kalau kita melihat bagaimana kasus ini dan juga persidangan berkembang, dari pihak JPU KPK ini telah menghadirkan sejumlah saksi-saksi lainnya pada persidangan-persidangan sebelumnya sempat menghadirkan ex-ketua KPU yakni Arief Budiman, lalu juga ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menjadi narapidana dalam kasus suap Harun Masiku juga sempat dihadirkan, lalu juga ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina yang juga merupakan narapidana terkait dengan kasus suap ini pun juga sempat dihadirkan pada persidangan sebelumnya. Dan terdapat sejumlah fakta-fakta persidangan Togi dan juga Sabrina yang terungkap pada persidangan-persidangan sebelumnya. Salah satunya ini diungkapkan oleh penyelidik KPK Arief Budi Raharjo. Ini sempat menyatakan bahwa memang terdapat aliran dana sebesar 400 juta rupiah dari Hasto Kristianto yang diduga digunakan sebagai dana untuk menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI melalui metode pergantian antar waktu. Kita nantikan bersama bagaimana proses sidang pada hari ini. Kembali ke Anda, Togi dan juga Sabrina. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari PNTV Kor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengancam akan mencopot pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi. Ya, hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela peresmian pembukaan dan pameran tahunan ke-49 Indonesia Petroleum Association di Tangerang, Banten. Presiden Prabowo menyampaikan perlunya penyederhanaan regulasi. Dirinya juga mengancam akan mencopot pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi. Menurutnya banyaknya regulasi yang ada menjadi salah satu faktor penghambat investasi masuk ke Indonesia. Ini ada kecenderungan, ya, tidak hanya di Indonesia, tapi Indonesia ahlinya. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu diberi kesempatan. Saya minta dirubah budaya. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Robah cara berpikir seperti itu. Cara berpikir seperti itu tidak boleh lagi kita biarkan di republik kita yang kita cintai ini, saudara-saudara.
Gelombang protes terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus meluas dari kalangan akademisi kedokteran. Ya, ratusan guru besar dan dokter dari berbagai institusi ini mengecam pernyataan dan kebijakan Menkes yang dinilai kontroversial dan tidak berpijak pada bukti ilmiah. Menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis sehingga akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Ratusan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menyatakan sikap kecewa terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kekecewaan ini muncul akibat sejumlah pernyataan dan kebijakan Menkes yang dinilai kontroversial dan melenceng. Sama seperti FKUI, ratusan guru besar dan akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran atau FK-Unpad juga menyatakan protes keras dan keprihatinan mendalam terhadap Menkes Budi Gunadi Sadikin dan sejumlah kebijakan Kementerian Kesehatan. Sementara itu, para dokter ahli yang tengah menggugat Menteri Kesehatan terkait Kolegium Kesehatan di Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta turut berkomentar. Mereka menilai pernyataan kontroversial Menkes beberapa hari terakhir seharusnya berdasarkan bukti ilmiah sehingga tidak meresahkan masyarakat. Pak Menteri ini tiba-tiba mengemukakan buah pendapat orang-orang yang pendapatannya lebih dari 15 juta pasti lebih pintar daripada orang yang pendapatannya 5 juta. Ini sebuah statement yang tidak berbasis kepada bukti. Seorang menteri mengeluarkan statement yang tidak berbasis bukti dan menimbulkan gegap gempita. Jangan-jangan ini pengalihan perhatian karena udah membahananya seluruh Indonesia ini tentang kolegium tadi. Sidang gugatan terhadap keputusan Menkes soal keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia kini telah memasuki tahap akhir, yakni penggugat telah menyerahkan berkas kesimpulan ke PT UN Jakarta. Penggugat berharap majelis hakim menolak segala bentuk intervensi kekuasaan dan mengembalikan wewenang pembentukan dan pengelolaan Kolegium Kesehatan kepada komunitas ilmiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Bisa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan membuka diri untuk berdialog dengan seluruh dokter senior termasuk ratusan guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Budi menjelaskan bahwa dirinya tengah melakukan transformasi kebijakan. Kementerian Kesehatan sangat membuka diri kalau ketidaknyamanan ini terjadi untuk berkomunikasi. Ya. Nanti teman-teman Kementerian Kesehatan bisa bilang waktu kita nyusun undang-undang itu kan yang paling fundamental kan. Itu berapa puluh ribu orang yang memang memberikan masukan ke kita, ada di list YouTube-nya kita, memberikan masukan lewat email, itu ada semua datanya. Jadi kita bisa nunjukin. Ya. Kebijakan-kebijakan yang kita bikin sekarang, itu melibatkan banyak khususnya guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pemirsa, seorang nenek berusia 79 tahun warga asal Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan meninggal dunia di Tanah Suci. Saat lagi di iNews Today.